افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. اللهم يا ربنا ثبت أقدامنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم أعنا في محبة نبيك المصطفى سيدنا محمد. اللهم أعنا على اتباع سنة نبيك سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا مع زمرته وتحت لوائه، وابعثنا يا ربنا في تحت لوائه يا ربنا يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, khususnya terkait dengan kajian tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syama'ilnya beliau, kesempurnaannya beliau, sifat-sifatnya, kebiasaannya ataupun akhlaknya beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diramu dalam satu kitab hadis oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Maka hari ini kita sudah sampai terkait dengan bab puasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Qalu babu ma jaa fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bagaimana sifat puasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang dimaksud di sini bukan puasa wajibnya baginda Nabi. Yang dibahas di dalam Syama'il An-Nabawiyah kebanyakan terkait dengan yang sunnah-sunnah. Kalau ibadah yang sunnah, ibadah malamnya Nabi. Kalau puasanya baginda Nabi. Tapi sejatinya salat, ibadah ataupun puasa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang wajib maupun yang sunnah, bagaikan kewajiban bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya kebiasaan baginda Nabi. Apa kayak kita membedakan mana wajib mana sunnah? Kita rajin puasa hanya Ramadan saja. Di luar Ramadan, dalam satu tahun mungkin 2 kali. Yang sunnah itu kalau kita. Tapi kalau baginda Nabi di luar Ramadan sama di dalam Ramadan sudah sama. Hampir setiap bulan tidak pernah libur berpuasa. Hampir, bukan setiap bulan. Artinya setiap bulan baginda Nabi pasti berpuasa. Minimal 3 hari beliau pasti berpuasa. Begitu juga sholat malam, sholat sunnah baginda Nabi. Mungkin kita bisa melaksanakan sholat tahajud qiyamul lail Ramadan mungkin rajin. Di luar Ramadan, Masya Allah, lebih rajin. Mudah-mudahan bisa qiyamul lail 1 bulan mungkin sekali, alhamdulillah sudah. Kalau bisa 1 minggu sekali, lebih alhamdulillah. Apalagi kalau tiap malam, subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dibahas di sini terkait dengan bagaimana puasa, kebiasaan puasa baginda Nabi di luar Ramadan. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id hadatsana Hamad bin Zaid an Ayyub an Abdullah bin Syaqiq qala sa'altu Aisyah. Aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ibunda Aisyah, an siyami Rasulillah, tentang bagaimana puasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau berkata, kana yasumu hatta naqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai-sampai kita boleh mengatakan begini, kata ibunda Aisyah, qad shama wa yuftiru hatta qad shama wa yuftiru. Beliau memang berpuasa, wa yuftiru hatta naqul qad aftara. Dan beliau berpuasa artinya tidak dalam keadaan berpuasa, bisa kita katakan beliau sering tidak berpuasa.
Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bisa kita katakan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, saking seringnya berpuasa, maka boleh kita katakan di baginda Nabi hampir tidak pernah libur puasanya. Tapi ketika baginda Nabi tidak berpuasa, boleh juga kita katakan bahwa baginda Nabi ketika beliau tidak berpuasa, didapati di hari-hari tertentu tidak berpuasa, seperti beliau tidak pernah puasa. Apa hikmahnya? Kalau dilihat oleh umatnya baginda Nabi, sahabat baginda Nabi, pernah mungkin didapatin oleh sahabat Nabi berpuasa. Sayyidah Aisyah mendapati baginda Nabi hari ini berpuasa, besok juga berpuasa, besok lagi berpuasa. Nanti akan dijelaskan secara terperinci hari-hari apa dan yang sering baginda Nabi mengambil puasa sunnah. Maka kalau dilihat baginda Nabi SAW berpuasa dalam satu minggu bisa dikatakan 3 hari atau bahkan 6 hari, maka saat itu bisa dikatakan baginda Nabi hampir tidak pernah libur puasa. Tapi ada satu minggu yang baginda Nabi tidak pernah berpuasa dalam minggu itu. Maka sahabat yang lain mendapati baginda Nabi tidak pernah berpuasa, bisa dikatakan mereka pasti mengatakan Nabi tidak pernah puasa sunnah. Karena memang dia tidak pernah mendapatkan baginda Nabi puasa. Tapi kalau sahabat melihat Nabi berpuasa, setiap hari Nabi berpuasa, hari ini berpuasa, besok berpuasa, besoknya lagi berpuasa. Kenapa hikmahnya? Kalau seandainya setiap sahabat melihat baginda Nabi selalu berpuasa, maka setiap hari kita diwajibkan berpuasa. Sudah capek, sudah. Hikmah ada ketika Nabi meninggalkan suatu syariat. Bukan Nabi malas, bukan. Makanya ketika baginda Nabi tidak sholat malam, bukan Nabi malas, bukan. Sengaja itu Allah tidak membangunkan baginda Nabi. Nah, seorang Nabi cuman mata tertutup, hatinya bangun setiap saat. Kalau Nabi bangun bisa-bisa saja. Tapi untuk menjadi syariat bahwa sholat malam qiyamul lail itu bukan menjadi wajib. Kalau setiap malam Nabi itu bangun malam, sudah qiyamul lail wajib. Maka kita juga umatnya baginda Nabi keberatan. Jangankan yang sunnah, umatnya baginda Nabi yang wajib aja, subhanallah, dikhawatirkan oleh baginda Nabi. Apalagi yang sunnah-sunnah. Qalat, kata Sayyidah Aisyah, wa ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan mundu qadimal Madinah illa Ramadan. Ibunda Aisyah juga menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh. Pernah berpuasa sebulan penuh. Pernah berpuasa sebulan penuh sebelum disyariatkan Ramadan. Ketika disyariatkan Ramadan dan Nabi ketika sudah berhijrah ke Madinah, tahun keberapa disyariatkan puasa Ramadan? Tahun kedua Hijriah. Nabi sudah hijrah ke Madinah. Di Makkah orang-orang muslim belum diperintahkan berpuasa, belum turun perintah puasa. Kutiba alaikumusiyam itu turun ketika Nabi berada di Madinah, dan itu di tahun kedua, bukan tahun pertama. Tahun kedua. Maka ketika baginda Nabi sebelum datangnya ada Ramadan wajib, puasa wajib, baginda Nabi sering berpuasa, bahkan 1 bulan full sudah berpuasa. Tapi ketika turunnya perintah puasa di bulan Ramadan, maka tidak pernah lagi berpuasa di bulan yang lain kecuali full di bulan Ramadan saja. Kalau bulan yang lain tidak, takut dianggap oleh para sahabatnya, ternyata Nabi juga pernah berpuasa full di bulan Sya'ban misalnya, maka Sya'ban menjadi wajib kita puasa full. Repot sudah Ramadan tinggal tambah 1 bulan lagi. Hadatsana Ali bin Hujr akhbarana Ismail bin Ja'far Humaid bin Anas bin Malik annahu su'ila an shaumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan terkait dengan puasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala kana yasumu min asy-syahri hatta nara alla yuridu an yuftira minhu. Bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan berpuasa karena sering berpuasa di dalam 1 bulan, sehingga kalau ada yang melihat beliau seringnya berpuasa sampai-sampai dikatakan beliau tidak pernah berbuka. Hari
Hari ini didapatkan berpuasa, besok ternyata berpuasa lagi. Kapan Nabi buka? Hampir dikatakan tidak pernah berbuka. Wa yuftiru minhu hatta yura annahu la yuridu an yasuma minhu syai'an. Kalau ada sahabat yang lain yang melihat bahwa Nabi SAW tidak pernah berpuasa, maka hampir bisa dikatakan Nabi itu tidak pernah berpuasa sunnah. Nah, sama seperti penjelasan yang tadi. Wa kunta la tasha'u an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitahu musalliyan. Dan engkau tidak akan pernah, ya, kalau seandainya engkau tidak pernah ditakdirkan untuk melihat baginda Nabi sholat malam, maka engkau tidak pernah mendapatkan baginda Nabi sholat malam. Artinya ini ada mata-mata tertentu yang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melihat baginda Nabi melakukan sunnahnya. Ada sahabat yang ditakdirkan matanya melihat baginda Nabi sholat malam, sehingga ketika setiap dilihat, oh Nabi malam ini sholat malam, besoknya juga sholat malam, besoknya lagi sholat malam. Ada mata-mata sahabat yang tidak ditakdirkan itu, sehingga ketika lihat baginda Nabi, oh Nabi tidur ternyata, besoknya lagi tidur lagi, besoknya lagi tidur lagi, setiap malam lagi tidur. Jadi ada sunnah-sunnah yang diperlihatkan kepada sahabat dan juga ada yang tidak diperlihatkan kepada sahabat. Itu namanya sunnah. Wala na'iman illa ra'aitahu na'iman. Nanya begitu. Hadatsana Mahmud bin Ghailan hadatsana Abu Dawud qala anba'ana Syu'bah an Abi Bishr qala sami'tu Sa'id bin Jubair. Ngapain sih harus dibaca riwayat-riwayat perawinya? Harus. Kita membaca ini tabarukan. Kalau kita mau khataman kitab ini dibaca semuanya. Nah, ini namanya tabarukan dari perawi. Semoga kita mendapatkan dari hasil karangan daripada Imam Tirmidzi, kita terpercik sedikit daripada pahalanya karena kita membaca karangannya. An Ibnu Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul ma yuridu an yuftira minhu wa yuftira hatta naqul ma yuridu an yasuma. Ini sama penjelasan seperti tadi. Wa ma shama syahran kamilan mundu qariban Madinah illa Ramadan. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa full setelah diperintahkan puasa Ramadan kecuali di bulan Ramadan saja. Hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Mansur an Salim bin Abi Ja'ad an Abi Salamah an Ummi Salamah qalat ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum syahrayn mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Ini hadis dari Ummu Salamah. Beliau berkata, ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat baginda Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak pernah dilihat. Illa Sya'ban wa Ramadan, kecuali Sya'ban dan Ramadan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan full, di bulan Sya'ban hampir full, sehingga dikatakan oleh Ummu Salamah seperti berpuasa full juga di bulan Sya'ban. Jadi baginda Nabi berpuasa selain di bulan Ramadan, banyak puasanya baginda Nabi di bulan Sya'ban. Mengapa? Para pensyarah menjelaskan bahwasannya Nabi mengambil di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini di mana umat Islam lalai. Bulan Rajab banyak yang berpuasa. Ya, bulan Rajab banyak berpuasa karena banyak fadilah. Jadi ketika bulan Sya'ban, karena sudah ingin memasuki Ramadan, maka di sini waktu untuk siap-siap. Artinya waktu pertengahan ini orang banyak lalai. Umpamanya seperti ini dah. Kita mau mengejar Lailatul Qadar. Kata baginda Nabi, ini bukan kata baginda Nabi, bahwa sir itu Lailatul Qadar gak ada yang tahu kecuali Allah, rahasia. Sebagian daripada sir Allah, itu rahasia Allah. Tapi ada indikasi yang dijabarkan oleh ulama-ulama. Ambillah yang ganjil-ganjil. Nah, oke. Kita sepakat ambil yang ganjil, ikut para ulama. Tapi di antara yang ganjil ada yang genap. Ya. Di antara Rajab ada Sya'ban, di tengah, setelah itu baru Ramadan. Maka yang di tengah-tengah ini biasanya umat muslim lalai. Jadi di antara yang ganjil-ganjil malam untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ini justru yang genap ini justru umat muslim lalai. Udahlah malam genap hari ini, gak apa-apa, tidur dulu, besok ganjil kita cari lagi.
Genap, udahlah kita istirahat dulu, ganjil. Bisa jadi Lailatul Qadar juga turunnya di genap. Maka di saat yang lalai-lalai itu baginda Nabi justru mengencangkan sabuknya untuk berpuasa di saat umat muslim. Karena bulan Sya'ban gak apa-apa, kita santai dulu. Rajab kita sudah banyak dapat fadilah, nanti Ramadan lagi. Maka di tengah-tengah Sya'ban ini kita santai dulu dah untuk menjemput Ramadan. Maka ada ulama ketika persiapan Ramadan sudah siap-siap 6 bulan sebelum Ramadan, sudah pemanasan. Ada paling minimal dari bulan Rajab sudah pemanasan. Kita besoknya puasa, hari ini bentar besoknya puasa ya. Nah, itu kita. Qala Abu Isa hadha isnad sahih wa hakadha qala an Abi Salamah an Ummu Salamah wa rawa hadha hadis ghair wahid. Ini tentang perawi saja yang menjelaskan bahwa yang meriwayatkan hadis ini hampir banyak sekali riwayatnya. Artinya kalau sudah riwayatnya banyak, sudah mendekati kesahihan. Kalau riwayatnya satu, itu namanya gharib. Kalau gharib ada dikhawatirkan di sana ada kekurangan dari hadis ini sehingga tidak diriwayatkan oleh sahabat lain. Tapi hadis ini diriwayatkan hampir oleh semua para sahabat sehingga lebih kuat. Hadatsana Hanan, hadatsana Abdah, an Muhammad bin Ammar, hadatsana Abu Salamah an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah. Qalat lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin aktsara min siyamihi fi Sya'ban. Ini jelas redaksinya. Dari Sayyidah Aisyah berkata, saya tidak pernah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa kecuali puasanya yang paling banyak di bulan Sya'ban. Artinya selain Ramadan, Nabi lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban illa qalila, bal kana yasumu kullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau meninggalkan puasa di bulan Sya'ban pun itu cuma beberapa hari saja. Bahkan hampir bisa dikatakan semua, hampir lengkap di bulan Sya'ban. Hadatsana Al-Qasim bin Dinar Al-Kufi, hadatsana Ubaid bin Musa wa Talq bin Ghanam an Sya'ban an Asim an Zirr bin Hubaysh an Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum min ghurrah kull syahrin 3 ayyam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh sahabat yang bernama Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa min ghurrati kulli syahrin 3 ayyam. Daripada setiap bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari. Jadi setiap bulan itu Nabi tidak pernah berlibur puasa. Pasti sekurang-kurangnya minimalnya ada 3 hari puasa baginda Nabi. Wa qallama kana yuftiru yaumal jumu'ah. Dan hampir kebiasaan baginda Nabi itu berpuasa, tidak berpuasa yuftiru yaumal jumu'ah. Hari Jumat hampir bisa dikatakan Nabi itu jarang berpuasa. Ya. Hadatsana Abu Mus'ab Al-Madinah an Malik bin Anas an Abi Nadhr an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin aktsara min siyamihi fi Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau puasa sunnah lebih banyak di bulan Sya'ban. Baik, nanti kita lihat ini hadis ini yang menunjukkan hari-hari tertentu baginda Nabi berpuasa. Hadatsana Muhammad bin Yahya, hadatsana Abu Asim an Muhammad bin Rifa'ah an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abu Hurairah, dari Abu Hurairah beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Qala, beliau berkata, tu'aridul a'malu yaumal itsnain wal khamis. Akan diangkat amal perbuatan seseorang di hari Senin dan hari Kamis. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'imun, dan aku sering dan aku lebih suka, kata baginda Nabi, ketika diangkat amal perbuatanku dan saat itu aku sedang berpuasa. Maka kesimpulannya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali berpuasa bertemu dengan hari Senin dan hari Kamis. Kita korelasikan dengan puasa yang dikatakan riwayat tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa 3 hari berturut-turut di dalam setiap bulan. Maka bisa jadi baginda Nabi ketika mengambil 3 hari,
Kalau sudah mengambil untuk bertemu hari Senin, berarti sudah beliau memulai puasanya dari hari Sabtu. Sabtu, Minggu, Senin, sudah berturut-turut 3 hari. Kemudian kalau untuk bertemu Kamis, berarti beliau sudah mulai dari hari Selasa, Rabu, Kamis. Jumat hampir tidak Nabi SAW ditemukan tidak berpuasa. Kalau bisa disimpulkan puasanya 6 hari, 1 hari beliau tidak berpuasa. Ya, jadi itu hampir setiap bulan seperti itu. Bisa jadi 1 minggu beliau berpuasa 6 hari full, dan minggu depan bisa jadi ada riwayat mengatakan hampir Nabi itu tidak berpuasa. Artinya ada sahabat melihat ini setiap hari Nabi tidak berpuasa. Berartinya setiap 1 minggu, mungkin 1 minggu hari ini berpuasa 6 hari, minggu depan bisa jadi tidak berpuasa, minggu depannya lagi puasa lagi. Kalaupun Nabi menjalankan suatu perjalanan atau ada perang di dalam bulan tersebut, maka Nabi tidak pernah libur puasa. Paling tidak Nabi berpuasa di bulan tersebut meskipun dalam keadaan yang genting, 3 hari pasti berpuasa. Justru kita lihat kemenangan umat muslim itu saat umat muslim berpuasa. Lihat kemenangan, peperangan semua terjadi di bulan, hampir semua terjadi di bulan Ramadan. Badar 17 Ramadan. Ya. Kemudian Khandaq Ramadan. Kemudian hatta terbukanya Konstantinopel, yang kata Nabi SAW sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang bisa membuka Konstantinopel yang ada di Turki. Pasukannya Muhammad Al-Fatih. Kapan itu terjadi? Ramadan. Itu terjadi Ramadan. Banyak ekspansi yang dijalankan oleh umat muslim dan mereka mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Subhanallah, ini barakahnya Ramadan. Hadatsana Mahmud bin Ghaidan, hadatsana Abu Ahmad wa Muawiyah bin Hisham qala hadatsana Sufyan an Mansur an Khaythama an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah juga berkata qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu min asy-syahri as-sabta wal ahada wal itsnain. Ya, kita hitung tadi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di setiap bulan Sabtu, Ahad, Itsnain, 3 hari. Wa minasyahri al-akhir. Ya. Jadi ini lebih spesifik dijelaskan bagaimana di awal bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Sabtu, Minggu, Senin berturut-turut. Tapi di akhir bulan Nabi berpuasa Selasa, Arba, Khamis, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kalau kita mau praktik seperti itu, awal bulan kita ambil 3 hari di Sabtu, Minggu, Senin, dan ngambil di akhir bulan Selasa, Rabu, Kamis. Ini kalau baginda Nabi tidak mengambil di hari Ayyamul Bid. Kalau Ayyamul Bid di pertengahan bulan justru. Ya, ketika full moon, ini Ayyamul Bid 3 bulan juga. Maka kalau baginda Nabi mengambil full moon di 3 hari, bisa jadi mengambil awal bulan, tengah bulan, dan akhir bulan. Ya, artinya hampir didapati baginda Nabi setiap bulan berpuasa. Hadatsana Abu Hafs Umar bin Ali, hadatsana Abdullah bin Daud an Thawri bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an Rabi'ah al-Jurashi an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, beliau berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumal itsnaini wal khamis. Ini yang banyak kita ambil nih. Minimal dah nggak bisa 3 hari. Kita ambil hadis ini sudah. Dari Sayyidah Aisyah, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra shaumul itsnain wal khamis. Pernah juga didapatkan Nabi itu dalam 1 minggu hanya mengambil Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Ada yang 1 bulan diambil cuma Senin, Kamis saja. Maka kalau kita mau ngambil Senin, Kamis berpatokan pada hadis ini boleh-boleh saja. Hadatsana Mahmud bin Ghaidan, hadatsana Abu Dawud, hadatsana Syu'bah bin Yazid Ar-Rishki qala sami'tu Mu'adzah qalat, beliau Mu'adzah berkata, ini sahabiah Mu'adzah, qalat, beliau berkata, qultu li Aisyah, saya pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathata ayyamin min kulli syahrin, apakah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa setiap 3 hari di setiap bulannya? Qalat,
Sayyidah Aisyah, ibunda Aisyah menjawab, "Na'am, iya, betul sekali." Qultu min ayyihi kana yasumu. Ditanyakan, maka hari apa saja yang baginda Nabi berpuasa? Sayyidah Aisyah berkata, "Kana la yubali min ayyamihi shoma." Nabi itu tidak pernah open, enggak pernah peduli hari apa saja beliau berpuasa maka berpuasa. Kapan saja yang hendak beliau puasa, puasa. Jadi di riwayat yang lain ibunda Aisyah menjelaskan 3 hari berpuasa. Ada yang dijelaskan secara spesifik, Sabtu, Minggu, Senin. Kemudian Selasa, Rabu, Kamis. Ada juga ketika ditanyakan oleh sahabiah yang lain, Sayyidah Aisyah berkata, "Udahlah, nggak usah pikir bagaimana amalan baginda Nabi, kita nggak sanggup, nggak open hari apa saja, hari Senin ke hari Selasa." Tapi beliau menjawab pertanyaan itu sesuai dengan mukhatab, sesuai dengan objek pembicaraannya. Jadi bisa disimpulkan begini, kalau ada sahabat yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Sayyidah Aisyah, Nabi itu hari apa saja sih kalau puasa?" Itu dijelaskan. Karena dilihat ini mungkin sahabat ini jarang mengamalkan puasa sunnah. Jadi lebih ditekankan baginda Nabi itu puasa Senin, Kamis, atau Sabtu, Minggu, Senin, atau Selasa, Rabu, Kamis. Tapi kalau seperti yang ditanyakan oleh Mu'adzah, ini Sayyidah Aisyah kenal Mu'adzah ini orang yang terkenal dengan suka berpuasa. Jadi kalau dikatakan Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Minggu, Senin, takutnya nanti Mu'adzah mengambil pada hari-hari tertentu itu saja. Karena orang yang rajin berpuasa, maka dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi gak kenal hari kalau puasa, kapan aja mau. Maka sahabiah Mu'adzah ini juga berpuasa, ikut kapan saja puasa, sudah gak kenal hari. Karena orang rajin berpuasa. Jadi dijelaskan juga sesuai dengan lawan bicaranya, yang bertanya siapa. Bukan kontradiksi antara hadis dengan hadis, tidak. Qala Abu Isa Yazid Ar-Rishku huwa Yazid As-Dubai Al-Basri wa huwa thiqah. Ini dijelaskan oleh Abu Isa, oleh Imam At-Tirmidzi, kalau Yazid Ar-Rishku yang membawakan hadis ini beliau thiqah. Thiqah itu apa? Benar-benar alim. Thabit hafalannya, kuat hafalannya, dan juga akhlaknya bagus, itu thiqah. Ya. Perawi hadis itu sangat selektif. Ditemukan aja satu orang perawi hadis, kalau akhlaknya kurang sudah dicoret, blacklist sudah. Nah, bukan perawi hadis yang bagus ini. Ditemukan aja satu orang, ini perawi hadis kencingnya ternyata masih berdiri, wah bukan gak diterima nih, gak thiqah. Kita ambil yang akhlaknya bagus, yang tidak pernah nongkrong di jalanan, yang tidak menghilangkan berubahnya. Nah, ini thiqah sudah. Ya. Mungkin kalau ada perawi zaman sekarang nggak ada yang diterima. Apalagi kalau sudah megang rokok, oh udah. Ampun. Hadatsana Harun bin Ishaq Al-Hamdani, hadatsana Abdah. Dari zaman sekarang iya, ya bukan menjelekkan, boleh. Karena hukum rokok ini masih khilaf. Lagi ngaji pegang rokok, jelasinnya hadis, gitu ya. Kalau para ulama hadis melihat hal ini nangis mungkin ya. Hadatsana Harun bin Ishaq Al-Hamdani, hadatsana Abdah bin Sulaiman an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah berkata, qalat kana Asyura yawman nasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Sayyidah Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di hari Asyura. Bahkan puasa wajib bagi umat muslim saat hari Asyura saat itu, sebelum wajibnya puasa Ramadan. Hari Asyura kapan Pak? Bulan Muharram, 10 Muharram, Asyura. Maka umat muslim pertama Hijriyah, kedua Hijriyah, ini Asyura seperti seakan-akan wajib sudah. Oke. Setelah turunnya bulan Ramadan diperintahkan puasa, maka Asyura Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa lagi. Artinya sudah dianggap menjadi sunnah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, ini di hari Asyura. Tapi juga di hari Asyura orang-orang Quraisy jahiliyah itu juga ikut berpuasa, sama-sama berpuasa. Orang Majusi yang menyembah api juga mereka berpuasa. Zoroaster berpuasa juga di hari Asyura ini.
Falamma qadimal Madinah, hatta sampai sekarang orang-orang Syiah juga ikut berpuasa di bulan Asyura mengenang Sayyidina Husain. Shamahu wa amara bisiyamihi. Beliau berpuasa di Madinah di hari Asyura dan memerintahkan untuk semua umat muslim berpuasa di hari Asyura. Falamma fturida Ramadan, ketika diwajibkan turun kewajiban puasa Ramadan, karena Ramadan huwal fardhu, bahwasanya Ramadan menjadi sesuatu yang sangat prioritas, puasa wajib sudah. Wa turika Asyura, dan Nabi meninggalkan Asyura. Faman syaa shamahu wa man syaa tarakahu, siapa yang mau puasa Asyura puasa silakan, yang mau ninggalin enggak masalah. Tapi banyak fadilah karena riwayatnya ini ada. Jadi ada kesunahan untuk puasa Asyura 10 Asyura. Tapi agar tidak menyamakan dengan kaum yang lain berpuasa di hari Asyura, maka ambil Tasu'a 9 dan 10 puasa. Itu sunnahnya begitu. Ada yang 3 hari. Ada. Apalagi kalau Asyura itu berada di Ayyamul Bid, sudah 3 hari langsung. Apalagi bertemu Asyura itu di hari Minggu, ambil Sabtu, Minggu, Senin sekalian. Begitu juga kalau Asyuranya Rabu, Selasa, Rabu sama Kamis sekalian. Tapi susah ya. Kalau saya juga masih sulit puasa sunnah, jujur. Kadang kalau Ramadan ini memang semangat kita, girohnya, karena ya semuanya berpuasa. Kalau sudah puasa sunnah, Senin, udah. Kadang puasa nih, malamnya nih ya. Gitu pas sampai kantor, lihat ada makanan, dalam bukan. Tapi berpuasa juga ada adabnya, puasa sunnah. Justru Nabi SAW itu kadang berbuka kalau menghormati hadiah yang diberikan orang lain. Kadang ketika ada walimah, ikut makan bareng-bareng, diajak ke pesta atau ditraktirin sama teman. Wah, ini saya ada rezeki nih. Ternyata waktu itu kita berpuasa. Ada rezekinya, ayo traktir. Sudah, ikut saja. Makan, buka puasa. Nabi begitu mempraktikkan. Ambil puasa di hari yang lain. Alangkah lebih baik puasa itu menjadi antara kita dengan Allah saja. Gak ada yang tahu. Jadi jangan nanti ini hari traktir, aneh puasa hari ini. Insyaallah antum puasa nih, aneh puasa dari semalam. Bla 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 bla. Akhirnya jadi jatuh, takutnya ria jadinya. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Abdurrahman, hadatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamah, dari Alqamah. Qala sa'altu Aisyah, saya pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu min al-ayyam syai'an? Apakah baginda Nabi pernah mengkhususkan hari-hari tertentu untuk berpuasa? Qala, Sayyidah Aisyah berkata, kana amaluhu dima. Amalan baginda Nabi itu konsisten. Gitu. Dikasih kata kunci oleh Sayyidah Aisyah. Beliau tidak menjawab hari-hari tertentu, iya, hari ini, hari tidak. Hanya Sayyidah Aisyah memberi kunci. Amalan Nabi itu konsisten. Wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiqu. Dan barang siapa di antara kalian yang sanggup mengikuti kesunahan Nabi, maka silakan ikuti. Kalau tidak sanggup, tinggalkan. Ini baginda Nabi beda sama kita, Pak. Kalau Nabi sholat malam bisa berjam-jam, tapi kalau kita tidak sanggup, jangan paksakan sehingga menjadi satu kebosanan, satu kejenuhan kita dalam beribadah. Itu juga dilarang. Ya. Kalau misalnya makanya kita ini orang-orang kayak kita mudah bosan, Pak. Menjalankan kesunahan Nabi, kalau ikut benar-benar plok kayak Nabi berbuat, udah kita bisa jadi jenuh, bosan. Besok bisa jadi orang udah bosan, udah sanggup, capek, benar ikut Nabi. Maka itu tidak dibenarkan. Ambil yang sanggup, ambil. Ini kata Sayyidah Aisyah. Yang tidak sanggup sudah tinggalkan. Ambil yang mudah-mudah, yang bisa dijangkau. Kita bukan Nabi, Pak. Ada video yang beredar, ini bukan Nabi boy. Ya memang kita bukan Nabi, gak sanggup kita menjalankan ibadah seperti Nabi. Jangankan ibadah Nabi, ibadah sahabatnya kita tidak sanggup menandingi. Maka kalau kita bisa berkesimpulan ingin mengikuti baginda Nabi, ini
Kita ambil dari kata Sayyidah Aisyah, karena amal mudimah. Nabi itu kalau berbuat konsisten. Sudah, kita ambil kata kuncinya aja, konsisten. Hadis yang lain dikatakan juga, sesuatu yang kecil tapi konsisten lebih besar harganya daripada yang banyak, yang kualitasnya tinggi, yang kuantitasnya tinggi maksudnya. Maka yang dihitung, ternyata Allah itu melihat ibadah kita itu kualitasnya, bukan kuantitas. Kualitasnya itu ya. 1.000 perak setiap subuh kita bersedekah, konsisten, itu nilainya lebih besar daripada hari ini kita sedekah 1 miliar, besok 10.000, besoknya lagi 1.000. Lebih baik 1.000 konsisten selama hidup kita, itu nilainya luar biasa. Konsisten ini yang mahal, dan itu sangat susah dipraktikkan oleh umat zaman sekarang. Maka mulailah dari yang kecil tapi konsisten. Ini nilai harganya tinggi, Pak. Nih kalau kita ilustrasikan ini, kita datang ke pom bensin, ya. Ngisi bensin sudah. Ternyata setelah diisi ke kasir, berapa Pak? 60.000 atau 50.000. Periksa dompet tinggal. Waduh, mana caranya? Maka apakah berharga 50.000 bagi kita saat itu? Berharga, karena kita lagi butuh. Meskipun kita di rumah ada tabungan 1 miliar, nggak ada harganya 1 miliar itu. Saat itu kita butuh 50.000. Nah, maka begitu juga yang dinilai sama Allah. Saat butuh-butuhnya, ternyata ada sedekah kecil dan itu nilai harganya luar biasa. Kita lihat banyak hadis Nabi yang mengatakan, menceritakan seorang pelacur PSK selama hidup tidak pernah bertobat. Dengan cara memberikan air sedikit untuk anjing, dengan itu dia masuk surga. Itu mengundang keridhaan Allah. Maka untuk mengundang keridhaan Allah, lihat kualitas ibadah, nggak perlu kuantitas. Tapi kalau mau dibarengi dengan kuantitas, lebih baik. Sholat 2 rakaat, tapi faham rukun, paham mana wajib, bahkan makna-maknanya kita paham ketika kita baca. Lebih baik orang yang sholat 2 rakaat itu daripada orang yang 1.000 rakaat awam, nggak tahu apa-apa, mana rukun, mana wajib, ikut sholat saja. 2 rakaat ini lebih baik, Pak. Maka kalau kita melihat dari Sayyidah Aisyah, kalau ini maksudnya ketika ditanyakan oleh sahabat, Sayyidah Aisyah melihat ini nggak akan sanggup dia. Kalau saya beritahukan hari-hari apa saja yang beliau berpuasa, juga nggak bisa diikuti. Sudah, saya beritahukan saja. Yang penting amalan itu konsisten. Kamu mau mengerjakan sesanggupmu, kerjakan. Nah, itu maksudnya Sayyidah Aisyah berkata begitu. Jadi kita bisa melihat cerdasnya Sayyidah Aisyah ya. Tidak menjawab semua jawaban sama ketika ditanyakan orang, tidak, beda-beda. Karena Sayyidah Aisyah pahami, melihat aura saja bisa melihat, oh ternyata Pak Andika puasanya luar biasa. Berarti saya jawab sesuai dengan jawaban yang Pak Andika butuh. Besok ditanya oleh, misalnya saya yang nanya, wah ini orang malas puasa. Udahlah, kamu puasa sesanggup kamu aja. Satu hal yang penting konsisten. Begitu juga baginda Nabi ketika menjawab. Misalnya ada yang bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang saya perbuat yang membuat saya masuk surga? Apa kata baginda Nabi? Ketika ditanyakan oleh sahabat A, beliau menjawab, engkau berbuat baik, ya, menjalankan yang wajib-wajib saja itu sudah membuat masuk surga. Hatta walau saya tidak pernah menjalankan yang sunnah, iya, kata baginda Nabi. Karena baginda Nabi tahu ini yang cocok bagi dia, yang wajib-wajib saja dari kamu. Ditanyakan sahabat yang lain, apa baginda Nabi amalan yang membuat saya bisa masuk surga? Istiqamah, ya. Berbuat sedikit sumastaqim, kemudian istiqomahlah. Ya, gitu. Hadatsana Harun bin Ishaq, hadatsana Abdah an Hisham an bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imrah. Ini kebetulan ada tamu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi masuk ke rumah, dilihat di rumah baginda Nabi ada Sayyidah Aisyah bersama satu orang wanita tamu. Man hadhihi, kata baginda Nabi, siapa ini? Qultu, kata Sayyidah Aisyah, fulana la tanamul lail. Ini seseorang wanita yang enggak pernah tidur malam, yang sering begadang malam. Faqala Rasulullah, berkata Rasulullah, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Nih dari hadis ini dikatakan oleh baginda Nabi,
baginda Nabi, ini maksudnya Sayyidah Aisyah berkata, siapa ini? Ini wanita yang Masya Allah solehahnya, gak pernah tidur malam karena beribadah. Tapi baginda Nabi mengatakan apa? Kerjakan ibadah sesanggupmu, jangan paksa-paksa. Fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu. Maka Nabi SAW berkata, demi Allah, demi Allah, bahwa Allah itu tidak, yamallu itu meringankan satu beban manusia hatta engkau meringankan dirimu sendiri. Jadi jangan berat-beratin, saudara. Kalau ngantuk, tak sanggup sholat malam, sholat zikir, sudah tidur dulu, nanti tengah malam bangun. Kalaupun misalnya sudah saya nggak sanggup, sudah tengah malam nanti mungkin capek, sudah sholat aja saja, rokaat tidur. Jangan paksa-paksa. Nabi juga pernah menegur ada sahabat yang mengikat itu, mengikat tali di tembok supaya ketika sholat dia nggak ngantuk-ngantuk diikat badannya gitu. Itu dilarang sama Nabi. Nggak boleh begini. Wa kana ahabba dzalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu alaihi sahibu. Begitulah amalan baginda Nabi, dan juga begitu Nabi mengajarkan sahabatnya, sesanggupnya kamu beribadah. Dapat sedikit yang penting istiqomah. Hadatsana Abu Hisham Muhammad bin Yazid Ar-Rafi'i, hadatsana Ibnu Fudail 'anil A'mash an Abi Shalih qala sa'altu Aisyah, aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah wa Ummu Salamah, ayyul amali kana ahabba ila Rasulullah? Apa amalan yang sangat disenangi, dicintai oleh baginda Nabi? Kata Sayyidah Aisyah, qalat ma dima alaihi wa in qalla. Apa yang membuat beliau konsisten bisa mengerjakan meskipun sedikit? Tabassum, senyum, ternyata konsisten. Nabi senyum, siapa saja yang datang, siapa yang temui dia senyum. Siapa yang dia temui, Nabi konsisten memberi salam. Praktik ini mudah, gak perlu modal apa-apa, sudah senyum saja. Justru membuat kita bisa lebih awet muda. Siapa saja ditemui senyum, tembok pun disenyumin aja. Gitu. Insyaallah. Ya, satu hadis lagi terakhir. Hadatsana Muhammad bin Ismail, hadatsana Abdullah bin Shalih, qala hadatsani Muawiyah bin Shalih an Umar bin Qais annahu sami'a Asim bin Humaid qala sami'tu Auf bin Malik yaqulu kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Auf bin Malik, aku pernah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, satu malam, fastaka summa tawadda'a summa qama yusalli faqumtu ma'ahu fabada'a fastaftaha bisurah. Fastaka, beliau itu saat itu beristikaf, bersandar, kemudian bangun, berwudu. Setelah berwudu, summa qama yusalli, kemudian sholat malam. Faqumtu ma'ahu, maka aku ikuti. Penasaran dengan baginda Nabi bagaimana sholatnya. Harusnya ini hadis masuk ke dalam ibadah Nabi yang kemarin kita jelaskan kemarin. Faqumtu, kemudian saya berdiri ikut Nabi sholat. Fabada'a, mulai sholatnya maka dibuka dengan surah Al-Baqarah. Subhanallah. Kalau kita sudah ya Allah Akbar, Al-Baqarah pula. Padahal cuma penasaran, tapi Al-Baqarah difahami. Fala yamurru bi ayatir rahmah illa waqafa fayas'al. Wala yamurru bi ayatin azab illa waqafa fata'awad. Jadi apa maksudnya? Ketika beliau melintasi membaca ayat-ayat rahmah. Ayat-ayat rahmah apa? Menunjukkan keagungan Allah. Ya. Seperti inna fi khalqis samawati wal ardi, Nabi Allah itu menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi. Kalau sudah seperti itu, Nabi itu sering falyas'al, meminta kepada Allah, ya Allah. Amin. Permintaan paling apa? Amin. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Wala yamurru bi ayatin, ketika beliau setiap melewati membaca ayat-ayat azab, waqafa fata'awad, beliau berhenti sejenak meminta ampun, ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Sebenarnya beliau minta ampun kepada siapa? Bukan untuknya, untuk umatnya. Summa raka'a fama kata raki'an, kemudian beliau rukuk, fama kata raki'an biqadri qiyami, kemudian beliau rukuk, rukuknya seperti berdirinya. Allah Akbar, sudah bengkok ini sahabat, sudah enjok sudah.
Berdiri Al-Baqarah, selesai Al-Baqarah, rukuknya sepanjang beliau berdiri membaca Al-Baqarah. Itu sholatnya Nabi. Maka enggak heran kemarin ada sahabat yang mengatakan, idza hamamtu, aku sudah ada terlintasan yang buruk dalam pikiran, udahlah nggak capek, aku mau tinggalin aja Nabi ini, biar Nabi tinggal sendiri karena nggak sanggup sudah. Wa yaqulu fi ruku'ihi, dan beliau berkata di dalam rukuknya, subhanallah subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ini boleh kita praktikkan doa ini kalau rukuk. Ini yang sering baginda Nabi membaca, subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maha suci Allah yang mempunyai jabarut. Seluruh kekuasaan yang ada di bumi ini jabarut. Wal malakut, dan kekuasaan di langit apapun itu malakut. Wal kibriya, keagungan Allah. Maka kibar ini yang tidak boleh kita warisi, yang lain boleh. Ya. Kibar itu hanya pada Allah. Akbar itu hanya pada Allah. Allah keagungannya Allah. Summa sajada bi qadri ruku'ihi, kemudian beliau sujud bi qadri ruku'ihi, seperti beliau ruku. Ruku seperti berdiri, sujud seperti ruku bersama, sujud seperti berdiri. Gimana ceritanya? Mau enggak kita ikut? Wa yaqulu fi sujudihi, kemudian beliau berkata subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Berarti ini yang dibaca dan diulang-ulang sepanjang beliau berdiri. Summa qara'a Ali Imran, kemudian bangun lagi rakaat kedua, Allahu Akbar, membaca Ali Imran. Summa suratan yaf'alu mithla dzalika, kemudian membaca setelahnya, dikatakan riwayat disambung dengan An-Nisa, disambung dengan Maidah. Begitu sholat baginda Nabi di waktu itu. Ini yang sebenarnya sholat baginda Nabi, sunnahnya. Tapi kalau wajibnya, semua orang sholat wajib kok. Yang kita lihat sebagai pedoman di baginda Nabi ketika beliau melaksanakan sholat sunnah. Kalau wajibnya sudah sama dengan wajib yang lain, artinya wajibnya baginda Nabi sama. Justru wajibnya baginda Nabi pendek, baca surat pendek. Apalagi kalau beliau imam, gak mungkin beliau baca Ali Imran, gak mungkin beliau baca Al-Baqarah. Enjoy semua sahabat di belakang. Nah, jadi kalau ingin berlama-lama sholat, sendirilah sholat. Hanya engkau bersama Allah. Kalau jadi imam, persingkatlah sholat. Jangan jadi fitnah untuk semua orang jadi makmum di belakang. Makmum ada yang butuh kebutuhan, ada hajat, kadang ada anaknya, kadang ada keperluan lainnya, maka persingkat kalau jadi imam. Tapi kalau sholat sendiri, perbanyaklah. Maka begitu sholat Nabi. Makanya dikatakan kalau kita sanggup, ikutin sesanggupnya. Jangan contohin blok. Begitu cara mengamalkan sunnah. Karena kita gak dibebankan. Kalau kira-kira mengutarkan diri kita gak sanggup, gak sesuai dengan kesanggupan kita saja, sudah mendapatkan keberkahan dari kesunahan Nabi. Tapi kalau sanggup, alhamdulillah, boleh. Tapi lihat, hari ini kita sanggup baca, malam ini kita bisa sholat, baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, sanggup seperti sholat Nabi. Besok sanggupkah kita lagi? Dikhawatirkan gak sanggup lagi. Maka lebih baik bagaimana amalan kecil dulu, kecil sampai besar, itu boleh. Naik tingkat, jangan turun tangga. Yang bagus konsisten tapi naik tangga. Malam ini sholatnya dari jam 2 sampai jam 4. Besok jam 2 aja sampai jam 3. Besoknya lagi jam 2 aja. Besoknya lagi udah gak sholat. Nah ini salah. Kalau mau mulai dari kecil, hari ini 2 rakaat deh sholat tahajud. Besok dia mulai 4 rakaat, besoknya lagi 6 rakaat, besoknya lagi 6 rakaat tapi panjang. Besoknya lagi 8 rakaat, pendek-pendek. Besoknya lagi 8 rakaat panjang. Itu boleh, naik level. Kalau nggak sanggup lagi sudah di level itu, konsisten di level itu. 6 rakaat, nggak usah turun lagi, sudah. Kalau mau naik nanti naik lagi 2 rakaat boleh, tapi jangan turun. Itu cara ibadah dan itu untuk mengundang keridhaan Allah seperti itu. Baik, berikut yang kita jelaskan terkait dengan sifat puasa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan kita lanjutkan terkait dengan qiraah, bacaan Al-Qur'annya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di pertemuan besok. Sedikit informasi, insya Allah kita akan khataman Syama'il An-Nabawiyah di hari Jumat sore. Mudah-mudahan bisa kumpul ikut semua khataman, selesai semuanya hari Jumat sore. Insya Allah akan ada sertifikat barang siapa yang hadir. Ya. Dan juga foto-foto bareng. Kalau bisa makan-makan bareng boleh. Cuma karena puasa
akhirnya kita makan iftar saat ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Ustaz terkait dengan puasa sunat Nabi ya, di bulan Ramadan itu luar biasa. Kita intinya kalau susah. Ini gini, pernah soal riwayat ataupun ada sahabat itu berpuasa tiap hari. Ini sama Rasul kedua. Kamu itu ada hak orang lain juga. Nah, terus Nabi mengajarkan akhirnya puasa yang terbaik itu adalah puasanya Nabi Daud. Nah, dalam konteks puasa Nabi Daud, apakah Nabi juga pernah mengamalkan puasa Nabi Daud? Itu yang saya pertama. Terus yang kedua tadi soal riya ya. Jadi Nabi itu tidak pernah mengatakan bahwa saya itu sudah puasa. Kemudian beliau itu kalau ada tamu yang menghargai tamu bahkan ikut makan juga. Maka itu juga ketika apakah pas kita bertamu atau apabila ada orang tamu ke kita juga kita sebaiknya membatalkan puasa supaya kita tidak lontarkan kata puasa. Baik. Untuk yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernahkah melaksanakan puasa Daud? Riwayat tidak pernah ditemukan Nabi puasa Daud. Puasa Daud itu berapa lama? Berselang-selang, tapi berapa lama? Itu seperti Nabi Daud berpuasa, makanya dikatakan puasa Daud. Hampir mencapai, insya Allah saya lupa lagi. Lebih, ya tentu lebih daripada 1 bulan berselang-selang. Maka kalau puasa Daud, hampir semua riwayat tidak ditemukan Nabi mengamalkan puasa Daud. Namun ada syariat Nabi-Nabi terdahulu yang masih bisa diwariskan, termasuk ini puasa Daud. Masih diperbolehkan oleh baginda Nabi. Maka karena riwayat yang tadi dikatakan, ada seorang sahabat yang berpuasa setiap hari berpuasa, nggak pernah putus. Justru kadang malamnya aja dia tidak pernah buka, nggak buka justru malam. Lanjut, maka ditegur oleh baginda Nabi. Kalau engkau ingin berpuasa, maka puasalah Daud. Dari situ syariat Nabi Daud masih diberlakukan. Tapi Nabi tidak pernah mempraktikkan itu. Hampir semua riwayatnya. Kalau nanti saya dapatkan riwayat, insya Allah akan saya jelaskan. Baik. Kemudian, adapun puasa yang dibenarkan adalah puasa Daud. Mengapa? Karena kita harus memikirkan bukan hanya hak orang lain, tapi hak kita. Kata Nabi, li badanika alaikal haqq. Untuk badanmu sendiri aja punya hak. Ngasih asupan untuk badan sendiri itu punya hak, Pak. Nanti akan ditanyakan semuanya oleh Allah. Dipertanyakan, kenapa kamu puasa-puasa terus? Badanmu sudah kurus krempeng. Dipertanyakan itu. Sama kayak kita nggak menjaga kulit kita sendiri. Dipertanyakan, kulitmu punya hak. Gak pernah kamu minyakin, gak pernah kamu pakai hand body. Dia harus ada nutrisi makanan kulit. Dipertanyakan nanti. Maka kalau ada orang yang modis pakai semuanya, itu berarti dia tahu hak-haknya badannya. Pakai baju yang baik itu memberikan hak badan. Maka jangan compang-camping. Saya mau zuhud compang-camping aja lah. Pakaian dunia namanya, enggak gitu berpikirnya. Kita boleh berpakaian sebaik mungkin, kasih hak untuk badan sendiri. Mulut punya hak, maka pergunakan dan salurkan untuk sebagai rasa syukur. Makan yang enak-enak, makan yang baik, selama itu halal. Maka itu hak, berikan hak. Maka kalau puasa terus seperti di sahabat Nabi itu ditegur sama baginda Nabi, nggak boleh. Untuk badanmu punya hak, kamu kasih hak. Sama kalau kita juga malam begadang, sholat terus-terusan, mata kita punya hak untuk bisa istirahat. Maka istirahatlah matanya. Gitu. Adapun yang kedua terkait dengan riyaknya, itu bagaimana kondisional. Kita yang tahu. Kalau kita datang ke rumah seseorang dan seseorang itu belum tahu tentang kita, kebiasaan kita sering berpuasa, dia belum tahu, maka berbukalah kalau dia menyiapkan makanan. Buka
suka menghargai, itu justru lebih besar pahalanya daripada puasa sunnah kita jalankan. Begitu Nabi mempraktikkan. Tapi kalau puasa wajib jangan. Ya. Di luar Ramadan sekalipun, misalnya kita punya puasa yang lagi kita kodok karena puasa Ramadan 3, maupun yang akhwat, yang wanita punya kodok puasa. Saat itu kalau ditawarkan, saya traktir nih, yuk makan, jangan dibuka, nggak boleh, karena membatalkan puasa wajib atau puasa kodok itu dosa, ada dosanya. Tapi kalau puasa sunnah dibatalkan tidak ada dosa, hanya gugur saja pahalanya sudah. Tapi kalau menggantikan pahala itu dengan menghargai orang lain, maka terganti pahalanya. Ada pahala yang lain kita dapat. Justru begitu yang dipraktikkan baginda Nabi. Nah, kalau seandainya ada orang yang kita kenal, sahabat kita justru sudah tahu bagaimana kita, sering berpuasa, yang sering bersama kita, terus ditawarin makanan, itu boleh. Oh, saya puasa hari ini. Ya, emang dia udah tahu kita sering puasa emang. Ya, puasa. Oh iya ya, insyaallah lain kali ya. Iya, makanya secara lain sengaja menggoda, itu beda lagi konteksnya. Itu artinya kita apa? Untuk orang lain yang jarang kenal kita hargai karena dia belum tahu kita. Tapi kalau teman kita sendiri dia sudah paham, walaupun kita tolak nggak menyakiti hatinya. Kalau ada tamu kita kan wajib. Betul. Kalau bertamu ataupun ada tamu, itu kadang juga kita disunahkan, kita lagi puasa saat itu justru menemani tamu makan, itu lebih baik. Itu begitu ada mengikuti sunnah. Buka puasa karena ada tamu datang. Baginda Nabi tidak pernah makan banyak kecuali beliau yang mentraktir sahabatnya. Kalau makan sendiri atau diundang sama orang lain makannya dikit. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu adabnya. Tapi kalau lagi traktirin orang lain, beliau duluan yang makan banyak. Supaya apa? Yang lain semangat makan banyak. Tapi kalau misalnya nih yang lain datang tamu, silakan silakan, saya sudah makan, itu bukan salah. Saya sudah makan, silakan makan aja. Orang lain segan makannya, kalau makan pun makan dikit. Tapi kalau kita bilang, iya akhirnya yuk makan. Saya tadi sudah nunggu nih makan bareng-bareng. Kita banyak makan, begitu adabnya. Tapi kalau kita sekarang terbalik, gitu pas ditraktir orang lain, oh ya akhirnya dia bisa tetap tambah lagi ya, itu salah gitu. Justru kalau menghadiri undangan atau ditraktir orang lain sudah pesan sederhana saja. Ya, saya ini aja dah. Itu begitu caranya. Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Kita tutup dengan bacaan doa. Insyaallah karena saya ada undangan di undangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.